Oke. Jadi itu kemarin yang saya kasih itu kan terkait penentuan subjek predikat ya, sebentar ya. Nah, yang kita bahas itu, sebentar ya, saya buka dulu chat saya dengan laporan mengajar saya ya. Nah, yang kita kerjakan itu kan masih soal nomor 6 ya. Dan waktu itu kalian mengerjakan duluan baru kita masuk teori. Jadi tolong dulu dikerjakan ulang. Apakah berubah nanti jawabannya itu? Oke, coba silakan di-download saya. Ini, udah. Materi jabatan kalimat sebentar ya. Terus materi jabatan kalimat itu saya kirim ulang. Silakan dikerjakan ulang berdasarkan materi ini. Kemarin yang udah kita bahas sampai nomor 6, sampai nomor 5. Oke, silakan ya di teman-teman. Saya minta satu orang untuk forward ke grupnya. Bisa nggak Vito? Forward ke grup kalian, Vito. Bisa, bisa. Oke, minta tolong ya sayangnya. Oke, sekiranya saya tunggu. Itu ada berapa soal itu ya kalimat efektifnya jabatan kalimat ini. Kemarin waktu itu kalian kerjakan sampai 15 kan. Coba dikerjakan sampai 20 soal aja. Berarti itu 15 soal lagi kan. Berarti kalau 15 dikali 1,5, 1,25 ya. Kali 1,25, 18 sekitaran 20 menit ya. Nanti maksimal jam setengah 8 lewat gitulah. Lewat 10 gitu. Karena memang untuk jabatan kalimat ini harus pelan-pelan. Karena itu nanti terkait pola dasar, kalimat sepola, kalimat efektif, kalimat baku, kalimat nalar, kalimat logis, kalimat inti, multi kalimat. Jadi untuk sesi ini sama sesi yang kemarin, aku mau ngajak kalian pelan-pelan memahaminya. Saya tunggu ya. Bukan, nggak boleh gitu, bi gitu. Kita nggak boleh ngomong kasar ke ibu gitu. Tahu lu ngomong gitu, bi, ingat bi gitu. Nanti tuh siap, benda banget. Bi, bi, salah yang ngomong gua sih. Ya, orang gaib. Dia sabar banget kalau sampai gituin gue, dia sabar banget. Dia tahu mau tinggi. Makanya gue juga. Enak banget. Keluar.
Oke, selesai kan? Sudah selesai? Sudah? Ada yang belum selesai? Sudah, Kak. Oke, kita lanjut ya. Nomor 6. Nomor 6 itu mana predikatnya, mana subjeknya? Ada yang tahu nggak? Mana subjek predikatnya nomor 6? Mana nomor 6? Mana subjek nomor 6? Oke, untuk mencari subjek kan pertanyaannya apa, siapa ditanya ke predikat kan? Ya kan, coba kita tes. Anggap aja dulu ini subjek ya. Oke, pertanyaan kita kan apa dan siapa kan? Karena ini bukan orang, berarti pertanyaan kita apa? Nah, apa ini kita tanya ke predikat kan? Oke, apa yang kurang tuntas? Jawabannya apa? Penelitian jawabannya? bahaya narkotika. Ya, penelitian bahaya narkotika berarti adalah terjawab kan? Berarti ini adalah predikat. Nah, boleh ketemu nih, udah fix nih, ini predikat. Sekarang kita tes, ini kita coba ini subjek. Nah, untuk mencari subjek, untuk mencari predikat, sorry, ini fix ya, untuk penelitian bahaya narkotika, ini kan jawabannya. Nah, untuk menjawab predikat, kita tanya ke subjek dengan pertanyaan kenapa. Oke. Penelitian bahaya narkotika kenapa? Apa jawabannya? Kurang tuntas kan? Ya kan? Berarti fix kurang tuntas itu adalah predikat, penelitian bahaya narkotika adalah subjek. Nah, yang ditanyakan berpola yang sama. Berarti pola yang sama itu ada dua cara mengerjakannya. Yang pertama, lihat dulu jenis predikatnya. Apakah predikat yang aktif transitif atau aktif intransitif? Ataukah dia pasif transitif atau pasif intransitif? Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah susunannya, susunan jabatan kalimatnya. Apakah KSP atau SP atau PS? Begitu ya. Nah, jadi polanya ini kita lihat adalah PS. Betul? PS kan? Nah, susunannya PS, predikatnya ini adalah bukan kata verba, bukan kata kerja di sini. Berarti nanti kalau predikatnya kata kerja, polanya nggak sama. Makanya predikatnya menyelidiki ini kan verba. Maka ini salah. Sementara ini lagi pula ini dimulai dengan keterangan. Masih berduka cita. Berduka itu kan verba, aktif transitif. Ini juga aktif transitif. Ada objek yang di sampingnya ini aktif intransitif, nggak ada objek di sampingnya. Maka ini nggak sekolah. Lalu misalkan ini belum waktunya kita berbangga diri. Berarti belum waktunya kita berbangga diri. Berarti ini subjeknya. Berbangga itu predikatnya. Nah ini juga aktif transitif yang nggak butuh objek. Sementara ini tadi tidak mengandung objek, maka ada C salah. Masih banyak tugas yang harus ia selesaikan. Apa yang masih banyak? Tugas. Tugas yang harus ia selesaikan. Tugas yang harus ia selesaikan kenapa? Masih banyak. Jadi tugas yang harus ia selesaikan itu adalah subjek. Masih banyak adalah predikat, karena banyak itu bisa predikat. Berarti ini gak ada objek dong. Oke, berarti D nggak bisa. Maka yang cocok adalah kita cek yang E. E sangat kosong. Apa yang sangat kosong? Sorot matanya. Sorot matanya kenapa? Kosong. Berarti ini adalah predikat, ini subjek. Polanya ini PS. Nah, sama dengan yang di atas. Ini ABC tadi membutuhkan, ini A tadi adalah aktif, B juga aktif, C juga aktif C juga aktif intransitif. Jadi ini aktif transitif yang butuh objek, B dan C aktif intransitif yang nggak butuh objek. Sementara D adalah dia non verbal, artinya
predikatnya bukan kata kerja. Jadi ini non-verbal, ini juga non-verbal. Sebenarnya D itu bisa, tapi ini mengandung perluasan yang harus dia lakukan. Sementara ini nggak ada mengandung perluasan. Maka jawabannya adalah yang E. Sampai sini bisa. Bisa teman-teman? Bisa, Kak. Jadi kalau ada nanti pertanyaan berpola yang sama atau pola yang sama atau kalimat yang sepola, itulah caranya. Yang pertama lihat dulu predikatnya, yang kedua lihat susunannya. Oke, kita lanjut ke nomor 7. By the way, kalian jangan fokus ke sini ya. Ini coret-coretan waktu sama siswa. Oke. Oke, coba lihat teman-teman nomor yang polanya katanya SPK. Ya. Mari kita lihat yang nomor yang 7A. Mana subjek yang A? Mana subjek yang A? 7A, ada yang mau jawab nggak? 7A mana subjeknya teman-teman? Mereka, Kak. Oke, betul. Predikatnya? Bekerja ya. Siapa yang bekerja? Mereka. Mereka kenapa bekerja? Ya kan? Atau kenapa mereka bekerja? Nah, di sini ada kata dengan. Dengan itu kan preposisi dan konjungsi. Artinya, preposisi dan konjungsi itu selalu dianggap keterangan. Jadi preposisi dan konjungsi itu nggak boleh jadi subjek, nggak boleh jadi predikat, nggak boleh jadi objek. Kecuali yang menyatakan bahwa ya, konjungsi bahwa dia memang objek anak kalimat dia. Maka ini polanya SPK. Yang A. Lalu kita lihat yang B. Kalau B mana subjeknya teman-teman? Yang B. Mana subjeknya yang B? Mana subjeknya B? Kondisi Paris. Iya, iya betul. Ini kan predikatnya tetap menggembirakan. Polanya ini SP kan? Ya kan? Berarti nggak bisa. Lalu yang C, subjeknya mana? Siapa yang menerima? Pihaknya. Pihaknya kenapa menerima? Berarti subjeknya pihaknya menerima predikatnya. Ini imbuhan me. Otomatis ini adalah objek. Karena imbuhan media. Nah, ini kan SPO. Ini SPO, yang ini SP. Kita cek-cek yang D. Ini ada imbuhan me dan kan. Berarti di sampingnya pasti objek kan? Masih nggak catatan itu? Nah, siapa yang mengajukan? Mereka. Mereka kenapa mengajukan? Berarti ini polanya SPO. Nah, ini mengajukan pembatalan itu 2 hari yang lalu. Berarti SPOK ya. Karena ada 2 hari yang lalu SPOK. Lalu yang E, apa yang dikaji? Apa yang perlu dikaji? Sorry. Nah, yang perlu dikaji adalah lebih mendalam faktor-faktor yang pengaruh terhadap gejala ini. Nah, polanya ini adalah PS perlu dikaji lebih mendalam. Perlu dikaji lebih mendalam. Faktor-faktor. Ya, betul. Ini PS ya. Jadi predikatnya ini lebih mendalam di sini, kayak kata bantu di sini, bisa dianggap juga keterangan. Lalu ini adalah subjeknya. Berarti polanya PS. Nah, berarti jawabannya yang mana teman-teman? Yang mana jawaban yang nomor ini? Nomor 7? Apa? Iya, A. Karena ada kata dengan. Jadi dengan itu dianggap keterangan ya. Oke, next kita move ke nomor 9. Pelan-pelan aja dulu ya. Saya lagi mengarahkan kalian untuk menentukan SPOK ya, jabatan kalimat. Nah, mari kita cek. Katanya kan pola kalimat yang sama. Berarti ini sama dengan kalau dibuat pertanyaan pola dasar yang sama atau kalimat yang sepola. Jadi kalau misalkan kalimat ini saya ganti pertanyaannya,
Kalimat yang sepola dengan saya mengerjakan ujian ini dengan cermat yang mana? Nah, itu maksudnya. Manakah pola kalimat yang sama? Nah, itu sama aja pertanyaannya. Berarti mana subjeknya? Saya. Oke. Kalau kita tes, siapa mengerjakan ujian ini? Siapa mengerjakan ujian ini? Karena siapa kan untuk mencari subjek kan ditanyakan ke predikat. Siapa mengerjakan ujian ini? Saya. Nah, untuk mencari predikat pertanyaannya apa, kenapa, ngapain, bisa juga ngapain ya, ke saya. Berarti ngapain saya atau kenapa saya yang mengerjakan ujian ini. Berarti otomatis saya itu subjek mengerjakan predikat. Karena ini imbuhan mekan, maka ini otomatis objek ujian ini. Ada kata dengan, berarti inilah keterangan. Maka polanya ini apa, Vito? Vito polanya SPOK kalimat. kan, Kak? Iya, betul, SPOK. Berarti kamu carilah sayang SPOK. Yang mana jawabannya? Bravo, Kak. Bravo. Iya, betul. Dia itu subjek melaporkan predikat, ini imbuhan mekan predikatnya, kata dasarnya lapor. Karena diberikan imbuhan mekan, otomatis di sampingnya objek. Nah, ini objeknya secara lengkap berarti menyatakan cara kan? Nah, berarti inilah jawabannya. Kenapa nggak bisa A? Karena ini bisa lenggarakan. Berarti ini SP. Ada secara berarti keterangan. Maka ini adalah SPK. Beda dengan ini yang SPOK. Kalau kita lihat yang D, datang itu kan kata dasar ya. Berarti ini adalah aktif. Kalimat aktif, intransitif, yang nggak boleh objek di sampingnya. Berarti subjeknya adalah dia, datang itu adalah predikat. Dengan temannya ada kata dengan berarti keterangan. Lanjut yang D, apapun hasilnya harus dilaporkan dengan baik. Apa yang harus dilaporkan? Apapun hasilnya. Berarti ini adalah termasuk subjek, harus dilaporkan predikat dengan lengkap keterangan. Berarti SPK. Sementara ini beberapa mahasiswa subjek mempersoalkan. Ini ada mekan. Berarti siapa yang mempersoalkan? Beberapa mahasiswa. Beberapa mahasiswa kenapa mempersoalkan? Berarti ini adalah objek. Otomatis jawabannya adalah bola. Ada yang bingung teman-teman? Kalau ada raise your hand, bisa tanya. Ada yang bingung? Ada yang bingung? Ada? Ada yang bingung? Kak. Oke, kita masuk ke nomor 9. Nomor 9 adalah pengulangan subjek yang ditemukan katanya. Berarti nanti ada subjek yang berulang. Apa jawabannya teman-teman? Nomor Bravo, 9? Kak. Iya, berapa? Jadi pengunjung itu diganti dengan kata mereka di sini ya. Nah, di sini kenapa nggak ada tanda koma? Karena ini adalah induk kalimat duluan. Jadi induk kalimat itu mengandung SP. Maka subjeknya pengunjung, predikatnya segera meninggalkan, objeknya arena pameran. Dan ini disebut dengan anak kalimat. Kenapa anak kalimat? Karena ada konjungsi setelah. Jadi konjungsi setelah ini adalah mengandung keterangan. Kenapa keterangan? Karena di sini nggak ada lagi SP-nya. Kok nggak ada SP-nya? Karena mereka itu subjek. Betul. Tapi karena ada di sini konjungsi. Maka di sini nggak boleh ada koma ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan konjungsi anak kalimat dan induk kalimat, pemisah anak kalimat induk kalimat, inilah. Tapi sekiranya ini digeser, kalimat ini digeser ke belakang, ke depan, maka dia pakai koma. Tapi beda halnya dengan yang E. Kenapa ini konjungsinya boleh pakai koma, sementara yang ini tadi nggak boleh pakai koma. Bedanya, ini konjungsi berlawanan makna, yaitu tetapi melainkan sedangkan. Tapi cuma yang 3 itu kok. Selebihnya itu nggak boleh pakai koma. Kalau dia induk kalimat duluan. Gitu ya. Oke, ada yang bingung teman-teman? Penggunaan tanda koma? Oke, masuk kita ke nomor 11. Nomor 11. Nomor 11 gimana?
Kata menara dalam frasa pembangunan menara pandang. Menara itu sebagai apa? Inti kah? Kalau dia koordinatif berarti dia bisa di sisi kata dan misalkan ayah, ibu, berarti ayah dan ibu itu koordinatif. Berarti enggak ya. Kalau atributif berarti dia menerangkan nanti. Misalkan gadis cantik. Gadis itu intinya. Atributifnya cantiknya. Jadi gadis itu D, cantik itu M. M itu dianggap atributif, D itu dianggap inti. Nah, kalau di sini pewatas depan, pewatas belakang, pewatas depan ini dia sudah makan. Jadi sudah itu pewatas depan karena dia kata bantu di sana. Nah, pewatas belakang berarti nanti kata bantunya di belakangnya gitu. Kalau inti berarti itulah inti yang dibahas. Maka jawaban 11 apa teman-teman? Inti, Kak. Inti Kak. Iya, inti ya. Oke, jadi kalian harus tahu beda pewatas, atribut, koordinatif. Next, nomor 12. Inti frasanya ini apa? Selalu berpakaian sangat sederhana. Intinya apa? Ada yang tahu nggak intinya? Sederhana, Kak. Intinya kalau nomor 12. Kak. Sangat sederhana. Sangat ini berarti M kan? Selalu M pastinya di sini. Inilah Bang D. Jadi kalau kita lihat polanya ini M, D, M, dan M. Sama kayak sangat bahagia sekali. Saya agak sini diedit ya. Bentar ya. Misal nih. Ini kenapa begini bentukannya ya? Oke, sangat bahagia sekali. Berarti sangat itu M, bahagia itu adalah D, sekali itu adalah M lagi. Jadi kalau dilihat polanya ini MDM. Nah, intinya itu ada di sini di D. Gitu. Kira-kira begitulah. Ada dibingungin teman-teman? Jadi ini intinya ya. Next, nomor 13. Rasa penawaran produk dan harga. Berarti kalau kita lihat produk dan harga ini, andaikan yang dua-dua ini berarti ini koordinatif ya. Seandainya kalau penawaran itu kita buang. Berarti penawaran produk dan harga. Intinya di mana? Intinya di mana teman-teman? Di penawaran ya. Intinya. Oke, next. Kita lanjut ke nomor 14. Kalimat inti katanya. Ini sudah kalimat inti ya. Oke, kita stop share dulu. Tadi ya teman-teman, saya buka file dulu.
Oke, saya share screen lagi ya, file yang terbaru ya. Nanti ini akan saya share ke kalian. Nah, jadi untuk kalimat inti dan inti kalimat itu, saya rasa kalian sudah paham ya, itu terkait materi itu. Cuma, untuk kalimat inti-inti kalimat itu paling utama itu adalah di SPOK-nya. Mengenai cara menentukan SPOK-nya, aku sudah kasih tahu ke kalian, itu di 2 minggu sebelumnya. Jadi teman-teman yang baru bergabung, tolong diminta catatan, bukan catatannya. Udah aku share barusan juga ya. Bolehlah berdiskusi dengan teman-temannya atau diminta rekaman Zoom dari admin ya. Nah, jadi untuk jabatan kalimat ini sebenarnya ada yang namanya perluasan jabatan kalimat. Perluasan jabatan kalimat itu adalah biasanya ada perluasan kata yang dan bahwa. Contoh, wanita yang cantik, gadis yang cantik. Sementara predikat ada penambahan konjungsi yang juga boleh. Ini bentar ya, saya edit dulu. Nah, tapi ini sebenarnya lebih konjungsi yang ya. Boleh yang, boleh juga dia kata seperti, tapi ini khusus yang namanya kalimat nominal atau dia kalimat apa ya, kalimat nonverbal gitu. Misalkan, kalau disebut di sini ya. Misalkan kalian lihat di sini contohnya, dia seorang guru. Berarti kalau kita cek di sini, dia itu adalah subjek, seorang guru itu, ini adalah predikat. Nah, ini bukan predikat yang verbal atau kata kerja, tapi inilah predikat yang namanya non-verbal, bukan kata kerja. Jadi kalau misalkan saya perluas di sini, dia seorang guru yang baik hati. Nah, jadi dia boleh mengalami perluasan yang konjungsi yang. Nah, dan kata seperti misalkan, kalau saya buat lagi seperti dia, seperti artis dari Korea. Nah, Korea. Berarti ini boleh jadi predikatnya nanti. Oke, karena ada kata seperti. Oke, siapa yang seperti Korea? Artis Korea dia. Dia kenapa? Seperti artis Korea. Tapi itu hanya yang kalimat non verbal. Oke. Nah, objek juga boleh mengalami perluasan kata yang dan bahwa. Oke. Masuk kita ke perluasan subjek. Perluasan subjek tadi ada kata yang. Mari kita tes. Saya ganti ini dengan misalkan itu ya. Itu siswa SMA misalkan Jakarta Timur, siswa SMA X, misalkan SMA X sedang belajar bahasa Indonesia. Berarti di sini adalah subjek yang diperluas. Kenapa di sini subjek yang diperluas? Sorry, sedang belajar gak ada objek ya. Contoh, siswa ini saya buat jadi subjek sedang belajar predikat karena dia imbuhan ber, lalu bahasa Indonesia, berarti ini adalah pelengkap. Oke, berarti ini subjek yang diperluas. Kenapa? Karena ada kata yang di sini. Lalu gimana dengan perluasan predikat? Perluasan predikat sebenarnya
perluasan predikat yang tadi, yang saya ganti ini aja ya. Nah, oke, ini perluasan predikat ya, dengan ada kata yang di sini. Oke, selanjutnya, masuk kita ke perluasan objek. Kita membayangkan gebetannya yang senyumnya manis. Berarti gebetannya ini adalah objek yang diperluas. Oke, ini adalah objek yang predikat yang diperluas. Ini subjek yang diperluas. Sampai sini bisa teman-teman, ada yang dibingungkan? Ada? Oke, saya buat ya. Nah, ada catatan di sini. Jadi kalau misalkan rambutnya yang berwarna merah, bukan kalimat baku, karena tidak ada predikat ya. Tapi kalau rambutnya berwarna merah, itu jadi baku karena predikatnya, ada kata predikatnya berwarna, rambutnya itu adalah subjek. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini subjek yang diperluas, kenapa dia tidak baku? Karena tidak ada predikatnya. Karena syarat kalimat baku harus memiliki minimal subjek dan predikat. Contoh nih, ibunya yang baik hati, itu tidak ada predikatnya. Karena ada kata yang. Tapi kalau ibunya yang baik hati datang ke rumah, ini baku karena ada predikat baku. Ada kata datang, yang mana ini jadi predikat. Jadi misalnya cuma subjek aja yang diperluas, nanti predikatnya hilang. Oke? Sampai sini bisa teman-teman, untuk sekilas kalimat, jabatan kalimat, ada yang dibingungkan? SPOK yang diperluas? Nah, masuklah kita ke kalimat inti dan inti kalimat. Kalau dikatakan kalimat inti kalimat, sebenarnya gini. Secara teori kalimat inti itu SP. Inti kalimat itu SPO dan SPPL. Tapi secara lapangan, secara soal, nanti SP dan SPPL. Kadang ada, misalnya yang ditanya kalimat inti, tapi pilihan yang tersedia harus SPO. Tapi yang ditanya inti kalimat, pilihan yang tersedia SPPL atau SP. Kira-kira begitu. Nah, berarti syaratnya itu untuk kalimat inti harus ada subjek dan predikat. Maka yang dicari adalah inti subjek dan inti predikat. Lalu boleh ada objek, tergantung verba transitif atau intransitif. Contoh, dia menulis, itu verba transitif, butuh objek. Tapi misalkan dia menangis, itu bukan verba yang butuh objek. Dan yang paling pertama adalah tidak boleh ada keterangan. Maka hasil perluasan juga nggak boleh. Yang tidak boleh adalah hasil perluasan jabatan kalimat. Oke, jadi nanti kalau ada soal misalkan, kalau misalkan ada di sini soal, manakah kalimat intinya katanya? Ini kan ada nih perluasan objek. Maka ini nggak boleh hasil perluasan ada. Oke. Maka kalau ditanya misalkan di rumah, keterangan di rumah juga nggak bisa. Jadi syarat kalimat inti kalimat itu adalah harus ada SP, boleh ada objek, boleh nggak ada, tidak boleh ada keterangan, dan tidak boleh hasil perluasan jabatan kalimat. Oke, mari kita tes. Ya, kita tes soalnya. Wanita yang duduk di kursi berwarna merah, yang ibunya sangat cantik dan manis, dan seksi, sedang mengajar di Universitas Diponegoro yang sangat bergengsi dan diminati oleh banyak mahasiswa. Mari kita cek. Di sini ada perluasan yang sebanyak berapa kali ini ya? 1 kali. Yang juga ada perluasan 2 kali. Nah, berarti ini semua adalah subjek. Sampai ke sini. Oke. Lalu predikatnya mengajar. Ini saya buat kuning. Diponegoro berarti keterangan. Di keterangan ini ada hasil perluasan. Yaitu dengan kata yang. Berarti nanti kalau ada yang ini keluar di pilihan soal, misalkan muncul, harus kamu blacklist. Tidak boleh jadi jawaban karena ini adalah keterangan. Unik Diponegoro. Dan kalau ada hasil perluasan, itu tidak boleh kalimat inti. Maka kalau pertanyaan yang manakah kalimat inti, berarti wanita mengajar. Itu ya. Oke. Lalu kita tes di sini. Ini soal yang pertama, manakah kalimat intinya? Karena inti subjeknya adalah wanita.
Sementara yang ini sampai seksi itu adalah perluasan wanita. Sedang mengajar, kenapa nggak ikut kata sedang? Karena sedang ini adalah kata bantu untuk si predikat. Ini nggak ikut karena ini keterangan. Karena syarat kalimat inti tadi atau itu kalimat harus SP, yaitu inti subjek dan inti predikat, boleh ada objek dan boleh ada keterangan, dan nggak boleh ada hasil perluasan jabatan kalimat. Sampai sini bisa teman-teman? Atau ada yang bingung? Bisa? Kak, jadi itu yang perluasnya dibuang kan itu? Nggak bisa. Nggak boleh. Karena kan ini saja inti predikat. Tapi kadang ya, ada juga nanti soal, jadi jangan kalian bilang, katanya ini nggak bisa gitu. Karena aku udah melihat soalnya di beberapa gitu. Ada juga yang dimasukkan hasil perluasan. Karena itulah yang lebih dekat dengan teks. Jadi kita diminta memilih yang seharusnya nggak ada jawaban. Tapi karena kita diminta memilih, kita memilih yang dekat dengan teks. Kira-kira begitu. Bisa? Bisa Kak, kasih Kak. Oke. Mari kita lanjut ke soal yang nomor 2, kalimat inti dan inti kalimat. Karena kalimat inti kalimat wajib keluar itu di PPU atau PPN 1 atau 2 soal. Nah, saat berenang, saat itu kan nggak boleh jadi konjungsi. Nggak boleh jadi subjek. Karena konjungsi, ketika dia mendahului subjek, maka dia dianggap keterangan. Ini ada konjungsi. Berarti ini keterangan. Kalau ini kuanggap keterangan, maka harus diberikan koma. Maka di sini koma. Berarti nanti ini nggak boleh muncul di pilihan kalau ditanya kalimat inti di kalimat. Kenapa? Karena ini keterangan. Maka kita yang rumahnya berada di Jakarta, atau yang rumahnya di Jakarta, ya, misalnya saya hapus nih, yang rumahnya di Jakarta, berarti ini semua subjek kita. Nah, ini S. Oke, saya buat begini. Menyelamatkan, mekan di sini, karena mekan, pasti nanti dibentuk objek. Ini predikat, teman seperjuangannya yang sangat dia sayangi dan dia cintai. Berarti ini adalah objek. Intinya yang mana? Intinya si kita, ini predikatnya. Inti predikatnya, bold, ini saya bold ya, berarti inti objeknya adalah teman. Kalau inti subjeknya kita, inti predikatnya menyelamatkan, ini keterangan, ini objeknya. Maka kalau ada nanti hasil perluasan yang ini nggak boleh jadi jawaban. Maka kalau ditanya manakah kalimat intinya? Kalimat intinya adalah kita menyelamatkan teman seperjuangannya. Ini informasi yang lengkap. Jadi kalau ada nanti jawaban kita menyelamatkan teman yang dia sayangi, gitu. Harusnya kan perluasan nggak bisa di sana. Nah, jadi ini dianggap keterangan. Kenapa dianggap keterangan? Karena ada konjungsi saat, yaitu konjungsi waktu. Nah, mari kita tes lagi yang ini. Ketika bertemu temannya, dan ini dimulai lagi dengan konjungsi. Ini ada konjungsi, maka otomatis ini adalah dianggap keterangan. Oke. Muhammad yang rumahnya di stadion. Jangan anggap di stadion itu adalah keterangan. Nggak bisa ya, itu satu kesatuan dari subjek. Berarti ini adalah subjek. Baik. Nah, sedang memarkirkan sepeda motornya. Sedang memarkirkan itu adalah predikat. Nah, ini kan ada imbuhan mekan. Masih ingat kan materi yang 2 minggu yang lalu? Karena ini imbuhan mekan, maka ini dianggap sebagai objek. Oke. Nah, lalu ini. Ini sama aja ya. Kamu aja. Manakah kalimat inti dan inti kalimat? Tadi ini adalah kita berenang. Oh, dari yang. Lalu kita masuk ke kalimat inti. Aku mau ngasih kalian secara teori ya. Sebenarnya kalimat inti itu tadi, itu ada 2 kata. Polanya SP. Kalimat inti. Makanya kalimat inti saya gunakan SP. Kalau inti kalimat, dia inti subjek, inti predikat, boleh ada objek. Iya kan? Jadi kalimat inti harus 2 kata. Makanya misalkan kalau tanya kalimat inti ini adalah kita menyelamatkan. Ini ditanya kalimat inti. Tapi secara soal nanti yang ditanya kalimat inti, jawaban kan jadi 3 kata. Kita menyelamatkan seperjuangannya. Maka saya buat di sini, kenyataannya dalam soal, ini disamakan. Gitu. Nah, kenyataan dalam soal, ini disamakan. Makanya, back to sini adalah syaratnya.
Oke. Ya. Oke, sampai sini bisa teman-teman ada yang dibingungkan? Kalau bisa kita move ke soal. Nanti ini saya share sama kalian. Bisa? Bisa teman-teman? Ada bingung? Bisa. Oke, saya stop share. Oh, kita nggak ada istirahat ya? Yuk istirahat aja dulu 10 menit deh, teman-teman. Makasih, Kak. Oke.
Oke, teman-teman, sudah bisa kita lanjut ya. Udah selesai breaknya. Kita back lagi ke soal. Nah, ini kalimat inti. Ada yang mau ngerjain nggak? Mau coba-coba. Ada yang mau ngerjain? Kasih ya, Mas. Oke, ada yang mau ngerjain? Paris. Paris apa ini? Paris GCNI. Paris gimana, Paris? Ya kak, Oke, gimana jawabanmu, Bang? Jawabannya apa? Oke, mari kita cek ya. Kalimat inti yang sepola katanya. Berarti kita cari dulu nanti kalimat intinya. Baru lihat polanya. Apakah nanti SP atau SPO atau sorry, apakah nanti SP atau SPOK atau SPK. Kita lihat ya. Nah, ini kan ada sambil. Berarti ini kan konjungsi. Jadi konjungsi nggak boleh dianggap sebagai subjek. Otomatis ini keterangan sampai kata manis. Maka kalau ada nanti ini di soal seandainya di ABCD ini kita buang. Karena ini keterangan nggak boleh sebagai kalimat inti ada di kalimat. Maka para wisatawan itu subjek, coba kita tes. Siapa yang dapat menikmati? Para wisatawan. Oke, kenapa para wisatawan dapat menikmati? Berarti otomatis ini subjek, predikatnya dapat menikmati, ini MEI, imbuhan me dan i. Masih ingat ya, verba transitif, silakan dibuka catatannya. Pemandangan alam berarti objek, berarti ini polanya SPO. Maka carilah kalimat inti yang mengandung SPO. Jawabannya apa? B, Kak. B ya. Kalau Sukiman ini SP, siapa yang mahasiswa Sukiman? Sukiman kenapa mahasiswa jadi SP? Kalau ini uangnya 1.000. Uangnya kenapa 1.000? Yang 1.000 itu apa uangnya? Berarti ini SP. Berarti ini predikat yang nominal. Misalkan mantannya 6 orang. Mantannya itu subjek, 6 orang itu predikat. Gitu ya. Gino itu subjek, menangis predikat. Nah, menangis ini adalah verba yang nggak boleh diaktifasikan. Jadi ini adalah predikat Gino subjek. Uangnya di bank. Nah, ini subjek semua. Karena di bank itu kan keterangan tepat. Kira-kira begitu. Nah, coba lagi di 15. Ada yang mau coba nggak nomor 15? Mau coba teman-teman? Bentuk luas dari. Jadi kalau dikatakan bentuk luas dari, artinya mana kalimat intinya? Jadi yang tadi pagi sampai kata keras, itu adalah SPO yang diperluas. Jadi manalah kalimat inti? Itu maksudnya. Ayah memanggil. Ayah memanggil. Oke, mari kita cek ya. Tadi pagi, itu keterangan ya. Betul? Berarti itu nggak boleh jadi subjek predikat. Ayah itu subjek memanggil predikat, Rizka objek. Karena itu me. Ibuhan me di sampingnya pasti ada objek. Anak tetangga sebelah dengan suara yang keras. Jadi sebenarnya ini objek yang meluas. Jadi kalau sebenarnya kalimatnya ini boleh saya buat begini. Tadi pagi, ayah memanggil Rizka yang anak tetangga sebelah dengan suara yang keras. Berarti Rizka ini sebenarnya sampai kata sebelah itu jadi objek diperluas. Dengan suara yang jelas itu keterangan. Karena ada kata dengan. Jadi dengan itu menyatakan cara. Dan dengan itu adalah preposisi atau konjungsi dianggap keterangan. Nah, bentuk luas dari berarti keterangan nggak boleh kita masukkan. Tadi kan keterangan, berarti D kita buang. D kita blacklist. Ini juga kita buang dengan anak tetangga. Karena ini adalah hasil dari perluasan kata keterangan dengan. Berarti otomatis D dan E salah karena ada kata tadi. Ini salah karena ada kata dengan. Karena kan nggak boleh hasil perluasan dan nggak boleh mengandung keterangan. Ini salah karena ada anak sebelah. Kenapa? Karena sebelah itu adalah
perluasan dari si Rizka. Jadi jawabannya adalah ayah memanggil Rizka. Bisa teman-teman? Atau ada yang bingung? Bisa? Bisa? Apa Pak? Kita pelan-pelan aja dulu. Bisa Kak. Oke, kita lanjut Bang. Nomor 16. Saya kasih waktu 1 menit untuk melihat. Sudah? Oke, mari kita cek ya. Subjek predikatnya. Nah, bengkalis ini kan, bengkalis itu bukan preposisi ya. Bukan juga konjungsi. Jadi preposisi misalkan kata dari, untuk, pada, dengan, melalui. Jadi semisalkan kalian diminta untuk membuat judul karya tulis yang dia nggak boleh kapital. Nah, itu adalah preposisi. Jadi itu nggak boleh di awal kalimat. Kalau dia di awal kalimat dianggap sebagai keterangan. Lalu semua konjungsi. Makanya dikatakan preposisi dan konjungsi kalau berada di awal kalimat dianggap keterangan. Kebetulan di sini nggak ada preposisi konjungsi dan bengkalis ini adalah bukan preposisi dan konjungsi, maka ini jadi subjek. Bengkalis berarti sebuah kabupaten di Riau yang sebagian wilayah terletak di Riau Daratan, sebagian lainnya di Riau Kepulauan. Nah, ini aposisinya. Aposisi berarti keterangan tambahan, yang artinya biasanya dia diapit antara subjek dan predikat. Lalu aposisi itu juga bisa dibuang. Contoh gini, bisa dibuang atau bisa dihilangkan. Contoh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengunjungi Jokowi. Berarti kalau kita buangkan Sri Mulyani, boleh. Jadi Menteri Keuangan Republik Indonesia mengunjungi Jokowi. Karena sudah pasti bahwa Sri Mulyani itu Menteri Keuangan, satu. Yang kedua, Sri Mulyani itu hanya keterangan tambahan. Nah, seandainya ini kita hilangkan, nggak apa-apa. Karena ini unsur keterangan. Keterangan tambahan disebut dengan aposisi, makanya dia selalu ada tanda koma. Maka di sini subjeknya adalah bengkalis sampai kata kepulauan. Dianggap subjek, tapi intinya bengkalis dan ini hasil perluasan. Predikatnya adalah ternyata memiliki. Jadi ternyata itu kata bantu ya. Memiliki predikat utamanya potensi alam yang sangat besar objek. Jadi ini objek yang diperluas dengan ada kata yang. Maka unsur subjeknya bengkalis, predikatnya memiliki potensi alam objeknya. Maka jawabannya apa teman-teman? Yang apa jawabannya teman-teman? Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Yang nomor apa? D. Iya, D, betul ya. Next, masuk kita ke kalimat 17. Saya kasih waktu 1 menit, silakan dilihat.
Oke, katanya kan bentuk aktif yang kalimat-kalimat yang nggak boleh dipasifkan, yang bisa dipasifkan kecuali katanya. Lihat aja. Jadi kalau dia aktif intransitif nggak boleh dipasifkan. Contoh itu yang predikatnya adalah ber. Lalu adalah ialah merupakan dan menjadi sama verba kata dasar sama verba yang nggak boleh dipasifkan. Dan itu ada di catatan yang saya kasih kemarin, yang udah saya share juga yang terbaru. Tolong itu diingat. Yang mana itu aktif transitif, yang mana aktif intransitif, yang mana pasif transitif, yang mana pasif intransitif. Itu tidak boleh tidak diingat. Kenapa? Karena itu adalah dasarnya, itu adalah gongnya. Jadi jawabannya di sini adalah yang E, karena ini adalah aktif intransitif. Jadi seandainya nggak kau lihat, ini nggak apa-apa, fokus ke sini. Oh, ini aktif transitif, udah langsung terjawab. Itu ya. Masuk kita ke nomor 16. Kalau dikatakan unsur berarti mana SP-nya lah. Oke, silakan dilihat. Mana subjeknya teman-teman? Nomor 18 mana subjeknya? Pencemaran air. Oke, jadi pencemaran air sungai itu subjek ya sayang. Dan ini sumur penduduk dan udara jumlah pabrik ini adalah posisinya. Jadi ini semua dianggap subjek ya. Tapi intinya si pencemaran. Predikatnya merupakan, berarti ini verba atau aktif intransitif. Maka karena ini merupakan, di sampingnya nggak mungkin objek kan. Otomatis ini semua apa? Ada yang ingat nggak kalau dia merupakan di sampingnya apa? Ayo catatannya diingat. Lengkap, Pak, bukan. Iya, pelengkap. Jadi ini pelengkap. Pelengkap utamanya ini. Karena yang ini hasil perluasan tadi nggak masuk kan. Ini juga nggak masuk karena ini perluasan. Tapi ini semua pelengkap. Ini. Maka jawabannya adalah carilah unsur subjek utamanya, cari unsur predikatnya, cari unsur pelengkapnya. Maka jawabannya apa? Mana jawabannya teman-teman? Mana jawabannya? Halo, mana jawabannya? Mana jawabannya teman-teman? Samuel mana sih? Kan? Karena pencemaran merupakan predikat, masalah itu pelengkap. Betul ya? 19. Apa jawabannya? B, Kak. Iya, kalau digabung katanya. Kalau digabung kan dengar. Kalau konjungsinya kan sebenarnya antara ini ya, akan tetapi dan tetapi. Hanya itu pilihan yang cocok. Tapi harus hati-hati. Kalau menggabung kan nah, mana konjungsi antar kalimat, mana konjungsi intra kalimat. Kalau akan tetapi itu konjungsi apa, tetapi itu konjungsi apa. Ada yang ingat nggak? Oke. Kalau akan tetapi itu, ini konjungsi antar kalimat. Jadi dia di luar kalimat dia. Kalau tetapi itu konjungsi intra, berarti di dalam. Contoh, saya ingin membeli pesawat mewah, tetapi saya belum punya uang yang cukup. Nah, berarti di dalam kalimat dong. Nah, ini kan kita diminta menggabung. Berarti satu kalimat kan? Maka jawabannya apa? B atau D? Bola atau dodol? Ada yang mau jawab nggak? Bola atau dodol, teman-teman? Bola, Kak. Iya, betul. Kok bola? Dia kan konjungsi antar kalimat. Ini konjungsi intra kalimat. Berarti kan di dalam. Kan kita menggabung ini, bukan membuat ini jadi dua kalimat. Kalau menggabung berarti jadi satu kalimat, kan? Inilah jawabannya, D yang tepat. Oh iya, Tahu Kak. kan?
Iya, karena menggabung kita. Kecuali ini dibuat jadi dua kalimat. Karena kan oleh karena itu, akan tetapi, kecuali itu, dengan demikian, ini konjungsi antar kalimat. Biasanya dia oleh karena itu koma, akan tetapi koma, dengan demikian koma. Nah, seandainya nggak kamu lihat pun ini kan sebenarnya nggak kamu cocokkan. Cukup lihat aja konjungsi intra. Cuma ini konjungsi intra. Padahal diminta menggabung, berarti dodol lah, ya kan? Oke, kita lanjut nomor 20 terakhir. Inti kalimat di atas, mana subjeknya? Subjeknya adalah adik saya belum pernah. Pernah itu apa nggak sih? Coba lihat di KBBI. Aku agak kepo juga untuk pernah itu. Pernah nggak sih itu ya? Bentar ya. Tapi udah lama nggak bawa soal link. Oh, pernah itu apa? Berarti pernah itu adalah kata bantu. Ini kata bantu belum pernah menjadi predikatnya. Berarti adik saya subjek belum pernah menjadi predikat. Predikat utamanya menjadi. Belum pernah itu kata bantu. Nah, ini kan ada menjadi nih. Berarti di sampingnya itu apa? Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Di sampingnya itu kan menjadi. Di sampingnya apa? Loh, Objek. kok objek menjadi? Adalah ialah merupakan menjadi ber Oh, apa deh? Berarti itu Keterangan. apa? Apa? Keterangan. Kok keterangan? Bukan dulu dong catatannya. pelengkap Kak. Iyalah pelengkap. Kecuali menjadikan sudah mekan. Nah, berarti adik saya menjadi juara kelas gitu dong. Jawabannya adik menjadi juara. Nah, cuma Ella yang cocok. Karena nggak ada kata adik menjadi juara kelas. Karena inti dari juara kelas adalah juara. Mungkin itu kali ya. Oke, sampai sini bisa teman-teman atau ada yang bingung? Ada yang bingung? Ada? Oke, saya uncam dulu. Coba selesaikan. Saya stop share. Untuk soal yang tadi, sorry, catatan yang tadi, bentar ya, saya kirim ya. Saya close file dulu biar bisa dikirim. Tunggu. Oh, baik. Jawaban nomor 910 apa? Teman-teman, jawaban nomor 910 ketik dong. Udah aku mau close juga ini. Ada tadi yang nanya. Oke, ada yang mau ini nggak teman-teman? Yang mau kirim nomor 910, silakan tolong dikirim ke grup ya. Mana tanya materi kalau tinggi kalian. Tidak nampak lagi. Bentar ya, teman-teman. Biar nanti enggak. Nanti disimpan ya soalnya ya. Oke teman-teman, silakan di-download. Dari kalimat inti dan inti kalimat, silakan di-download. Pengulangan subjek. Oh, tadi jawabannya adalah bola ya. Yang nomor ini, bola subjek. Mana lagi Vito? Astaga. Nomor 10 apa lagi? Ketik aja dulu jawabannya, Dek. 910 apa? Soalnya nanya tadi siapa si Gabriel. Gabriel Raditya. Nanti di grup boleh kalian discuss ya. Oke teman-teman, ada yang mau ditanya sejauh ini? Udah saya curi waktu kalian 1 menit. Ada? Cukup? Ada atau cukup? Cukup, Kak. Kak, Oke.
Kita tutup kelas kita doa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa di bunda ya. Oke, bye-bye teman-teman. See you ya. Sampai ketemu lagi. Ya, makasih Kak. Oke, Makasih, Kak. sama-sama. Bye-bye, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama.